cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi bulan Juli 2023. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya di sini. STS Rekom isinya adalah stok pick saham, swing ODT, BSJP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah, kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini yaitu Rekom Juni 2023. Nah, di sini kita ada menu swing seperti ini ya. Saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah, selain swing kita juga ada menu gorengan, teman-teman ya. Di menu gorengan juga ada menunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung langsung japri saya aja ya. Kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas satu saham ini yaitu PTBA. Nah, kita udah swing PTBA dan terbukti sukses, teman-teman. Swing kita cuan waktu di tanggal 16. Nah, ini kita akan bahas bagi teman-teman yang ngambil dividen PTBA tentunya ya. Karena bagi teman-teman yang nge-hold PTBA sampai kemarin atau hari ini masih hold PTBA, berarti nanti hari Senin itu ex-date dan Mas Bro akan dapat dividen. Nah, gimana prospek ke depan dari saham PTBA? Nah, kalau ngomong prospek ke depan, nanti kita akan lihat laporan keuangannya ya. Terus, tapi untuk hari Senin, teman-teman, PTBA kemungkinan akan ARB. Nah, ARB di hari Senin itu di berapa? Nah, coba kita hitung, teman-teman ya. Yaitu 3.700 ya, karena ARB 15%, nanti kurangi 15%. Nah, berarti ARB PTBA yaitu di 3150. Nah, kita lihat 3150, teman-teman. Di sini nih. Nah, udah saya kasih garis, teman-teman ya. Besok PTBA akan di situ. Nah, semoga aja endingnya nggak ARB. Semoga aja ya. Cuman kalau menurut perhitungan dari dividen ini kemungkinan besar ARB. Kenapa? Kita coba lihat. Bagi teman-teman yang masih hold PTBA, berarti akan dapat dividen berapa nih? Ya, dividennya memang 10,94 ini dividennya. Tapi berapa persen gitu ya? Kita hitung dulu. Yaitu 10,94 ya dibagi harga yang sekarang yaitu 3.700 bagi teman-teman yang ngambil kemarin dikali 100. Nah, ini yieldnya adalah 29,5%. Ini adalah yield PTBA. Ini yield menurut saya sih terbesar ya, saham gede, saham blue chip gitu ya, membagikan dividen dengan yield terbesar di bursa kita mungkin sepanjang sejarah maybe. Yaitu PTBA ini, yaitu hampir 30% kurang dikit. Mantap sekali PTBA, teman-teman. Nah, karena yieldnya itu hampir 30%, berarti kemungkinan besar PTBA akan ARB nih di hari pertama. Kalau di hari kedua atau hari Selasanya, kemungkinan besar udah nggak ARB. Nah, kalau di hari pertama harusnya sih masih ARB. Nah, tapi semoga aja di hari pertama pun ARB-nya nggak lock lah seperti itu. Ada transaksi. ARB-nya ada transaksi, jadi teman-teman semoga aja masih bisa jual seperti itu. Tapi semoga aja. Tapi kalau menurut saya ya ini akan sulit ngejual di hari pertama. Mungkin teman-teman bisa ngejual sampai TBA nanti di hari kedua. Oke, kita lihat gimana prospek ke depan dari PTBA. Kalau besok hari Senin ya udah ARB ya kan, nah, terima aja nasibnya gitu ya. Tapi teman-teman dapat dividen 1.000 ya kan, 30%. Misalnya besok ARB 15%, masih cuan 15% ya, atau 14% sekian seperti itu guys, ini masih aman. Nah, kita lihat prospek ke depan dari PTBA. Nah, kalau kita melihat prospek ke depan, berarti kita lihat kira-kira profit PTBA itu berapa. Dan kalau kita ngomong mau ngehold saham PTBA nih ya, dapat dividen saya hold aja sahamnya, saya terima dividennya, saya hold sahamnya, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman harus memperhitungkan untuk nahan saham ini sampai tahun depan. Nah, kira-kira tahun depan akan di angka berapa? Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, yaitu dari profit PTBA. Nah, PTBA itu profit di kuartal 1 itu adalah 1162 di saat harga batu baranya kan udah drop tuh ke sekitaran 130 ya. Ini satu masih punya profit di atas 1 triliun, teman-teman. Ini jauh lebih gede dari tahun 2021 loh. Nah, di tahun 2021 kuartal 1 itu PTBA itu IPS-nya hanya 43. Nah, memang di kuartal 1 2022 gede ya, makanya dividen tahunnya gede gitu ya. Nah, tapi Mas Bro bandingin sama tahun 2021 aja.
Nah, tahun 2021 itu IPS-nya 43. Dan di tahun 2023 kuartal 1 masih di 100 lebih. Artinya masih 2 kali lipat profitnya di kuartal 1 lebih gede daripada kuartal 1 2021. Jadi masih naik teman-teman ya. Masih oke nih ya dibanding tahun 2021. Nah, kalau kita ngomong 2021 berarti dividennya dibagi tahun 2022 itu di sini. Nah, jadi dividen yang kita terima tanggal 6 Juni 2022 itu dari profit tahun 2021. Nah, itu aja harga sahamnya sampai ke 4.500-an teman-teman. Seperti ya, padahal dividennya 600 berapa gitu, saya lupa. 600-an ya dividennya. Nah, kalau misalnya nih, PTBA nih ya, misalnya profitnya itu sama aja deh sama tahun 2021. Sama gitu ya, kita anggap sama. Tapi faktanya kuartal satunya itu double. Jadi harusnya sampai kuartal 4 nanti kalau kalau harga batu bara masih stuck di harga ini nggak sampai ke 80 ya. Stuck di 120, 130, 140. Nah, di situ kemungkinan profit tahun 2022 itu akan lebih gede daripada profit 2021. Nah, asal itu ya, nggak seharga batu baranya nggak di bawah 100. Saya yakin profitnya akan lebih gede. Kalau profitnya lebih gede daripada tahun 2021, nah berarti PTBA akan bagikan dividen lagi itu 600-an juga, lebih bahkan. Ya walaupun nggak segede tahun 2022 tentunya ya. Cuman dividennya 600-an, sama kayak tahun 2021 atau lebih. Nah, saat di sini aja, saat PTBA bagi dividen aja 600-an itu harga sahamnya sampai 4.000-an. Jadi, kalau mau nyimpen PTBA, saya percaya nih PTBA akan balik lagi ke harga 3.700 lebih nanti di tahun depan. Teman-teman. Dengan catatan asal harga batu baranya nggak di bawah 100 per tonnya ya. Mas Bro bisa lihat harga batu bara yang update gitu ya. Kalau dia kisaran 120, 130, 140 harusnya profit PTBA itu akan lebih gede nih daripada tahun 2021, atau kita anggap sama lah. Kalau kita anggap sama berarti dengan IPS yang sama dividennya masih 600-an. Jadi masih oke nih kalau mau nge-hold PTBA. Tapi dengan catatan sampai tahun depan. Jangan misalnya Mas Bro nge-hold beli PTBA kemarin, terus dapat dividen 1.000. Terus dibawa turun nih PTBA sampai ke 2.500 atau 2.000-an gitu ya. Pusing ya, jangan pusing. Kalau teman-teman udah mau nerima dividen berarti harus berani nahan minusnya sampai tahun depan. Sampai dia bagi dividen lagi di bulan Juni di tahun depan. Harusnya akan dapat dividen hari ini dan dapat capital gain dia di kedepannya seperti itu kalau teman-teman mau nahan. Tapi bagi teman-teman yang pengen dapat dividennya doang, nah besok perang tuh hari Senin keluar di ARB kalau bisa seperti itu. Kalau misalnya bisa ya syukur-syukur kita masih cuan 12, 13, 14% gitu ya dari floating loss, cut loss, dan tapi ditutup oleh dividennya yang 30%-an tadi atau 29%-an tadi. Tapi kalau teman-teman yang nggak bisa keluar di ARB atau memutuskan untuk hold lah sampai dividen tahun depan, yang kemungkinan nih kalau harga batu baranya nggak turun dari harga 100 ya, itu akan bagi dividen minimal sama dengan tahun 2022 kemarin, yaitu 600-an. Nah, kalau arahnya berarti gini guys, di bawah turun X-date gitu ya. Nanti saya tulis lagi, nanti di akhir-akhir tahun saat Eropa itu Eropa itu musim dingin, harga batu bara mulai naik, PTBA akan mulai naik ke puncaknya nanti saat dia bagi dividen nih di bulan Juni tahun depan, baru dia akan naik ke 3.700 lebih lagi atau mungkin ke 4.000. Seperti itu guys, ya itu pendapat saya aja. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain ya, monggo silahkan gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya.